Oke, kita mulai kuliah kita pada siang hari ini ya. Melanjutkan yang dari hari Selasa lalu, kita udah belajar terkait dengan visual programming dan sekilas tentang text programming. Dan ada beberapa apa kemarin materi ya terkait dengan selection dan iteration. Hari ini kita bahas terkait dengan web page atau halaman web ya. Mungkin sedikit berbeda dengan minggu lalu. Nanti kita lanjutkan belajar visual programming dan juga text programmingnya di 2 pertemuan berikutnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi seperti biasa ya, merimain kembali yang kita pelajari hari Selasa lalu. Ada beberapa istilah kemarin kan ya. Yang pertama terkait dengan visual based dan text based programming atau pemrograman berbasis visual dan berbasis teks. Ya, siapa yang bisa jelaskan? Itu kemarin gimana tuh? Yang berbasis visual gimana, yang berbasis teks gimana? Ada yang bisa ceritain? Salah satu? Atau harus ditunjuk nih? Nggak ada yang volunteer ya, selalu saya tunjuk ya. Padahal kalau salah nggak apa-apa ya, nggak diiniin kok ya. Mungkin Asima bisa ngasih pandangan atau bisa ngasih jawaban. Untuk yang pertama deh, visual based dan text based programming itu kemarin gimana? Bisa Asima? Oke, kalau belum Muhammad Ahsanul bisa nggak jelaskan kemarin gimana tuh kemarin kita belajar visual base sama text base? Mungkin kemarin lebih banyak visual ya, tapi kan text base kemarin ada saya contohkan sedikit ya. Pak, izin ya, Pak. Ya, Menurut saya visual basic itu menjalankan program tapi melalui visual, Pak, seperti animasi. Kalau text based programming lebih ke bagian teks-teks gitu, Pak, macam JavaScript gitu, Pak. Langsung masukin kode-kode gitu, Pak. ya, ya. Jadi kalau visual kemarin kan bagian-bagiannya udah ada ya. Kita Iya, tinggal Pak. drag and drop gitu ya. Jadi beberapa perintah itu udah ada, kita tinggal susun kayak menyusun Lego gitu ya. Kita rakit istilahnya ya. Walaupun ada beberapa nanti yang kita isi ya. Mungkin kayak kemarin say hello for 2 seconds gitu ya. Kita bisa ketikkan apa yang mau diucapkan misalnya. Tapi kalau text base kita ketik dari awal ya. Kode programnya dari awal sampai akhir itu kita ketik. Jadi berbasis kode. Oke, kemarin ada selection. Nah, siapa yang masih ingat nih? Selection ini apa sih? Mungkin Chelsea. Chelsea bisa kasih kasih kemarin selection itu apa sih? Izin Pak, selection itu yang kemarin itu kayak melibatkan suatu penggunaan kondisi untuk mengontrol aliran program dan membuat keputusan, Pak. Oke, contohnya apa kemarin? Bisa nggak kasih contoh? Contohnya, Apa contohnya kemarin? Kemarin kita ada contohin loh di visual programmingnya kemarin kita ada contohin ya. Ada yang bisa bantu Chelsea di visual programming yang kemarin kita praktekkan itu ada contohnya kemarin kan ya? Ada yang bisa bantu Chelsea? Rila mungkin? Lupa. Iya, Pak. Atau Samuel? Apa kemarin contohnya Samuel? Izin Pak, yang itu bukan Pak? Yang is the door close itu Pak? Is the door closed? Ya, itu ya di teori. Yang di programmingnya apa kemarin contohnya?
Iya, kemarin memang contohnya ada yang ini ya, kalau misalnya pintunya terbuka maka buka pintu gitu ya. Sorry, kalau pintunya tertutup dibuka. Kalau misalnya ruangannya gelap, hidupkan lampu. Ya, jadi tadi benar yang disampaikan Chelsea ya, bahwasanya selection ini berkaitan dengan suatu keputusan ya. Kalau di pemrograman ada istilahnya if then, jika maka gitu ya. Makanya jika pintu tertutup maka dibuka gitu ya. Jika ruangan gelap maka hidupkan lampu. Contohnya apa kemarin di programming, visual programming kita buat yang kemarin ada kucing ya. Kalau dia menyentuh sudut maka dia memantul. Kalau dia membentur sudut maka keluar suara meong misalnya ya. Nah, itu contoh dari selection. Ya, atau kemarin apalagi kemarinnya. Selain itu pokoknya dia berkaitan dengan pertanyaan ya, yang jawabannya iya atau tidak, ya kan? Apakah hari ini hujan? Iya atau tidak gitu ya. Nah, dan nanti beberapa pertanyaan yang tentu saja nanti jawabannya hanya dua pilihannya, iya atau tidak. Ya, kalau misalnya kalian gambarkan di flowchart ya, itu yang bentuk segi 4 ya, yang kayak ketupat ya. Nah, itu untuk keputusan. Yang kayak gini nih. Ya kan? Nah, kemarin kalau misalnya ada kucing memantul, nah apakah dia memantul gitu ya? Nah, kalau iya, maka apa yang terjadi ya? Kalau misalnya tidak, apa yang terjadi? Kemarin saya ada kasih tugas kan berkaitan sama mana yang paling besar, angka di A, di B, atau di C, ya kan? Nah, sama kalau dipakai flowchart dia seperti ini kan. Apakah A lebih besar sama dengan B, lebih besar dari B misalnya ya. Nah, kalau iya, apa yang terjadi? Nah, berarti A lebih besar dari B. Kalau enggak, berarti B lebih besar dari A. Ya, jadi itu untuk selection. Oke, iteration. Apa kemarin iteration? Apa yang bisa jelaskan? Pengulangan, Pak. Pengulangan. Contohnya gimana kemarin? Pengulangannya gimana? Nah, kalau yang menggunakan script semalam menggunakan kode repeat, Pak. Menggunakan kode Repeat. repeat ya. Repeat forever kemarin ya. Kita belum masuk ke angka kemarinnya. Jadi iteration itu perulangan pada suatu section. Ya, suatu section hanya bagian tertentu saja yang diulangin, bukan keseluruhan program ya. Kalau kemarin kita buat dia apa? Bergerak ya. Kalau misalnya kita nggak pakai tombol ya, kalau misalnya kita tekan bendera hijau, maka kucingnya mondar-mandir kan ya, karena dia bolak-balik. Kita buat forever-nya berjalan ke kanan ke kiri ya. Nanti kita bahas mungkin 2 minggu ke depan ya. Oke, itu yang minggu lalu. Kita lanjut ke materi hari ini. Nah, sebenarnya kita mau masuk ke text programming ya, ke JavaScript. Tapi untuk masuk ke JavaScript itu ada pengantar. Pengantarnya itu adalah halaman web ya. Karena kalau hanya menggunakan JavaScript seperti yang saya contohkan kemarin ya, inputannya hanya melalui prompt. Prompt yang kemarin ada window ya, tampilan window. Tapi kalau kalian mau menampilkan nanti di halaman web, yang paling simpel sebenarnya di halaman web ya, maka kita butuh nanti belajar yang namanya HTML. Yang hari ini kita bahas ya. Jadi kalau terkait dengan text programming, ini ada beberapa istilah yang mungkin perlu kalian ketahui ya. Ada yang namanya berbasis desktop, ada yang namanya berbasis mobile, dan yang terakhir berbasis web. Ya. Jadi kalau misalnya pemrograman berbasis teks ya, maksudnya kode programnya kita ketik ya. Nah, kalau berbasis desktop, dia berjalan hanya di OS tertentu saja ya, atau berjalan di sistem operasi seperti Windows
atau seperti macOS atau seperti Linux ya. Nah, contohnya program-program komputer yang kalian gunakan ya, contoh kayak Google Chrome yang kalian install di Windows, atau misalnya Microsoft Word ya, yang sebenarnya itu bawaan dari Microsoft Windows ya, walaupun bisa diinstal di macOS atau bisa diinstal di Linux ya, versi tertentu. Nah, kalau di desktop ini biasanya ya ada beberapa bahasa pemrograman yang dirancang untuk membuat program berkaitan dengan desktop ya. Kalau di zaman saya itu paling terkenal namanya Visual Basic ya. Mungkin kalian pernah dengar. Ya. Kalau sekarang ada banyak, ada yang namanya C# ya, ada yang namanya Java ya, dan lain-lain ya. Nah, itu berbasis desktop. Sebenarnya kalau balik lagi ke belakang, ada lagi namanya berbasis konsol. Konsol ini dia di command prompt. Ya, command prompt itu yang terminal, yang layar gelap, layar hitam. Itu zaman saya dulu ya, waktu saya dulu masih SMA atau kuliah ya, kalau kita belanja ke Matahari, kasirnya itu masih pakai program yang konsol ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada konsol lagi, semuanya berbasis grafis ya, atau GUI, graphic user interface ya. Jadi dia punya tampilan gitu. Kalau zaman saya dulu nggak ada tampilannya, cuman layar hitam doang gitu ya. Layar hitam sama ada tulisan warna putih, itu berbasis konsol namanya. Oke, jadi ini bahasa-bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat program berbasis desktop ya. Contoh program tadi apa? Contoh programnya seperti yang kalian gunakan di laptop kalian saat ini atau komputer kalian saat ini ya. Mungkin ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone. Ya. Nah, jadi ini dia. Nah, kalau berbasis mobile biasanya spesifik ke balik lagi ya, ini ke sistem operasi ya. Sistem operasi itu nantinya berkaitan dengan perangkat ya. Kalau mobile kan ada beberapa sistem operasinya, yang sekarang saat ini paling terkenal kan Android sama iOS ya. Android, iOS gitu ya, yang berbasis mobile. Nah, ini sistem operasinya ya. Kalau zaman dulu tarik lagi ke belakang, waktu masih booming yang namanya Nokia ya. Nokia dulu pakai sistemnya berbasis Java ya. Atau dulu ada BlackBerry, lain lagi programnya ya. Jadi kalau yang sekarang Android biasanya itu dikembangkan dengan menggunakan, ada banyak bahasa sebenarnya yang bisa digunakan untuk membuat Android ya. Biasanya pakai Java juga ya, tapi Java Mobile pakai Android Studio nanti codingannya ya. Sebenarnya ada banyak ya. Kalau sekarang udah banyak sekali program yang bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile ya. Tapi biasanya itu untuk yang Android. Ada lagi sekarang yang namanya saya lupa ya, Kotlin ya. Itu untuk Android. Nah, tapi kalau untuk iOS namanya Objective-C. Ya, pengembangan dari bahasa C. Nah, tadi saya bilang sekarang udah banyak software ya. Ini di luar dari ini, yang paling umum biasanya ini sih ya. Nah, kalau kalian lihat di pojok kanan bawah ya, ada website namanya flutter.dev gitu ya. Nah, kalau pakai Flutter ini malah bisa ketiga-tiganya ya. Kita bisa mengembangkan suatu perangkat lunak atau suatu software, dia nanti bisa berjalan di desktop, bisa berjalan di smartphone, bisa berjalan di web ya. Nah, tapi apa namanya? Ya perlu belajar lagi ya, karena ini ada dua nanti, Flutter dan Dart ya nggak salah. Oke, itu yang berbasis mobile ya. Beberapa bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu software berbasis mobile. Nah, kemudian ada lagi kalau berbasis web ya. Nah, ini ada banyak. Kalau tarik di zaman dulu JavaScript ya yang paling umum.
Kemudian PHP, ada namanya lagi ASP, banyak ya web yang berbasis web ya. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan suatu web. Ya, jadi ada JavaScript, ada PHP, ada ASP, ada JSP, dan lain-lain, ada banyak di luar dari ini. Ya. Nah, jadi ini beberapa bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan atau membangun suatu software perangkat lunak ya. Nah, kalau web biasanya sih ya, biasanya bisa dijalankan di mana aja, mau dia di mobile, bisa juga di desktop ya. Karena kan di desktop kita bisa install browser kan ya, kayak Google Chrome atau kayak Edge ya. Nah, di mobile juga kita bisa install berbagai macam browser kan, ada Opera ya kan, ada Google Chrome. Nah, ini lebih fleksibel ya. Kalau desktop biasanya hanya bisa berjalan di desktop aja ya. Ada beberapa software yang hanya bisa berjalan di Windows, tapi nggak bisa jalan di macOS, ya. Atau sebaliknya, dia bisa jalan di macOS, tapi nggak bisa jalan di Windows. Ada ya. Bahkan mungkin dulu teman saya pengguna macOS ya, tapi tiba-tiba dia jual laptop ganti yang berbasis Windows, gitu ya. Pas saya tanya kenapa, ternyata banyak software yang di macOS itu kan bayar gitu ya. Dan karena dia mungkin hobinya buat kayak 3D gitu ya, objek 3D, kemudian ada keterbatasan katanya terkait dengan softwarenya. Apalagi pakai Visual Studio Code ada limitasinya lah ya. Jadi makanya dia ganti ke Windows ya. Kalau Windows untuk softwarenya lebih banyak jika dibandingkan dengan macOS ya. macOS lebih banyak yang komersial ya. Jadi banyak software yang berbayar di situ. Ya, demikian juga halnya dengan mobile ya. Beberapa softwarenya nggak bisa berjalan di desktop ya. Kalaupun mau dijalankan di desktop, contoh kayak misalnya Instagram gitu ya. Kalian kan bisa juga buka di web kan ya, di browser ya. Nah, tapi kalau misalnya program Android misalnya mau dijalankan di desktop, pakai emulator ya, install lagi emulatornya. Nah, tentu saja nggak berjalan dengan mulus lah ya. Nah, itu kurang lebih untuk 3 jenis ini ya. Ada berbasis desktop, ada berbasis mobile, ada berbasis web. Nah, kita nggak akan masuk ke desktop atau ke mobile karena ini lebih rumit ya. Karena kalau mau belajar Visual Basic, mau belajar C#, belajar Java, nanti kita install lagi softwarenya, ada pengaturannya lagi. Kemudian ya kalau misalnya untuk pemula, mahasiswa baru gitu ya, biasanya belum belajar masuk kemari ya. Oke, jadi ini lebih advance ya. Makanya di awal kalau mahasiswa baru semester 1 atau semester 2 ya, di semester 1 ada web, kemudian ada juga belajar dasar-dasar pemrograman ya, pakai bahasa C, bahasa konsol yang saya bilang di layar hitam itu tadi. Oke, tapi kalian bisa kok belajar kalau mau bisa belajar mandiri ya. Nggak semuanya orang apa namanya, nggak harus orang komputer juga gitu ya. Karena beberapa senior saya dulu malah jurusan psikologi tapi dia jago buat program. Ya tergantung balik ke orangnya lagi lah ya. Oke, jadi kita masuk ke web nanti ya. Jadi kita akan fokusnya ke web. Oke. Saya clear dulu annotate-nya. Nah, jadi kalau di web itu, yang kalau kalian buka sekarang browser, kemudian kalian buka suatu website ya, muncullah suatu halaman. Nah, itu semuanya dibangun menggunakan yang namanya HTML ya. Ini HTML kepanjangannya Hypertext Markup Language. Ya. Nah, jadi ini ya, misalnya ada kalian buka suatu website Yahoo misalnya atau Facebook misalnya ya. Nah, di Yahoo atau Facebook itu kan ada
beberapa data yang muncul ya. Ada yang berbasis teks, ada yang berbasis gambar gitu ya. Ada gambar yang muncul di situ, mungkin ini gambar wajah orang gitu ya. Kemudian ada keterangan profilnya. Kalau kalian buka YouTube ada videonya lagi di sini gitu ya. Kemudian ada teks yang mungkin kalau kalian klik, kalian akan berpindah halaman. Contoh kalau misalnya ada website kalian mau daftar atau mau login gitu ya. Begitu diklik, pindah halaman. Nah, itu namanya hyperlink gitu ya. Nah, ini semua yang muncul di halaman web kalian itu yang kalian akses, itu semuanya dibangun menggunakan yang namanya HTML. Ya, atau Hypertext Markup Language. Istilahnya browser itu mau browsernya Google Chrome, mau browsernya Edge, mau browsernya Opera, dia hanya mengerti bahasa ini ya, bahasa HTML. Jadi HTML ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman ya. Dia adalah bahasa yang digunakan untuk membangun halaman web. Ya, saya nggak tahu kalian pernah dengar atau enggak, ada satu editor, bukan editor sih ya, LaTeX ya. Nah, LaTeX ini digunakan untuk membuat dokumen PDF. Biasanya teman-teman dari matematika ya, kalau misalnya kalian punya teman orang matematika, atau nggak tahu kalau kalian sendiri pernah gunakan ya, LaTeX untuk membuat dokumen PDF yang ada rumus-rumusnya gitu ya. Nah, itu juga sama, mirip-mirip kayak HTML ini. Jadi ada beberapa kode-kode yang nanti dimasukkan, maka muncullah dia nanti apa yang akan kita bangun ya di sini. Oke, jadi ingat aja bahwasanya browser itu cuma tahu HTML ya untuk tampilan di halamannya. Oke. Nah, sekarang HTML-nya udah versi 5 ya. Yang terbaru setahu saya 5.2. Oke, jadi HTML ini bahasa markup ya. Nah, ini panjangannya Hypertext Markup Language. Ya. Istilahnya bahasa yang digunakan untuk membangun halaman web. Membangunnya itu misalnya menampilkan teks ya, menampilkan gambar, membuat hyperlink. Tadi saya bilang kalau misalnya diklik pindah halaman gitu ya. Baru menampilkan tabel, menampilkan form. Nah, itu dia bahasa markup ya. Jadi dia bukan bahasa pemrograman, dia nanti nggak punya if else, dia nggak punya. Atau misalnya kayak perulangan kemarin, repeat until atau repeat forever, atau perulangan for, dia nggak punya ya. Atau nanti kayak aritmatika sederhana aja dia nggak bisa ya. Dia hanya menampilkan elemen-elemen dari halaman web aja. Oke. Nah, elemennya disebut dengan tag ya. Nanti saya jelaskan apa itu tag. Nah, ini sedikit historinya. Jadi dia ini berkembang di awal tahun 1991. Ini HTML versi pertama ya. Nah, seterusnya ini berkembang 2, 3, 4. Di sini yang lumayan lama ya. Di versi 4. Nah, ini waktu zaman saya kuliah booming yang namanya animasi ya. Jadi banyak animasi yang dibuat menggunakan Macromedia Flash dulu nama softwarenya. Sekarang udah Adobe ya, diambil alih oleh Adobe. Jadi Adobe Animate. Nah, animasinya ini macam-macam. Nggak cuma buat kayak gambar bergerak ya, tapi ada juga yang buat untuk menampilkan video. Waktu zaman dulu, YouTube itu pakai engine-nya Macromedia Flash untuk menampilkan video. Nah, tapi karena ada bug ya, atau istilahnya ada celah yang bisa disusupin sama hacker gitu ya, atau celah keamanan. Celah keamanan itu sangat rentan, bisa dimasukin virus, bisa di-hack orang kalau punya kemampuan security. Nah, ini jadi mengkhawatirkan itu tadi, yang SWF namanya ya, engine untuk menampilkan animasi itu. Maka dikembangkanlah terakhir tahun 2014 ini muncul berapa tahun tuh ya? 5 tahunan ya. Lebih ya. Hampir ini 2000 ya, hampir 14 tahun baru berubah menjadi versi 5. Ya. Nah, barulah si HTML ini bisa mengcover
kayak misalnya menampilkan video, ya, kemudian menampilkan audio, dan terakhir engine-nya Macromedia Flash atau Adobe Animate yang sekarang itu udah diberhentikan sejak awal tahun 2021 kalau nggak salah, ya. Jadi semuanya total wipe, nggak ada lagi di internet, ya, kecuali kalau misalnya mau di-download, dijalankan di komputer sendiri. Oke, nah kalau untuk buat kodenya, nanti bisa pakai editornya sebenarnya ada banyak ya. Kalian pakai Notepad juga bisa sebenarnya, ya. Pakai Notepad bawaan dari Windows, itu juga udah bisa. Tapi kalau pakai Notepad, nanti nggak, apa namanya ya, nggak ada warna ya. Istilahnya nanti kalau pakai editor Notepad ya putih aja gitu, sama tulisan teks hitam. Terus nanti nggak ada formatting. Formatting itu nanti ada yang menjorok ke dalam, ada yang menjorok keluar. Kecuali kalau kita atur sedemikian rupa lah ya. Nah, itu bisa ya. Nah, jadi ada banyak editor, bisa pakai Notepad, bisa pakai Atom, ada namanya Atom, ada lagi namanya Sublime Text. Nah, ini salah satunya Visual Studio Code. Ini gratis ya, free. Kalian bebas download di websitenya ini code.visualstudio.com, diinstal. Kalau mau install ya, tapi kalau misalnya takut ya nggak usah diinstal. Ya, mungkin bisa pakai Notepad, tapi agak ribet sih kalau pakai Notepad. Kalau saran saya nanti bisa download lah. Atau kalau nggak mau, seperti yang kemarin saya share, pakai Replit ya, replit.com. Nanti saya coba demokan ya, pakai Replit. Nah, kalian tinggal daftar aja kayak daftar email ya. Nanti kalau sudah kita bisa langsung codingnya di situ aja ya. Bisa pakai Replit. Oke. Jadi di awal kita akan coba. Nah, ini dia kalau misalnya pakai Notepad kayak gini nih, rata semua dia ya. Nggak ada menjorok ke dalam, menjorok keluar gitu ya. Nggak ada. Rata semua. Jadi agak sakit mata ngelihatnya ya. Oke, jadi ini yang mungkin bisa saya share sebentar. Ya, jadi yang pertama ini doctype HTML. Kalau yang pertama ini menandakan bahwasanya dokumen ini adalah dokumen HTML5 ya, HTML versi 5 yang terakhir. Ya, penulisannya seperti ini. Kemudian ini nanti untuk istilahnya kayak kepala programnya, bukan kepala program sih, karena dia bukan program, tapi diawali dengan ini HTML. Ya, kemudian di dalamnya ada head. Head ini nanti ada untuk title, ada untuk nge-link ke kode JavaScript atau nge-link ke kode CSS. Ya, itu nanti kita bahas mungkin minggu depan. Ya, kemudian body. Nah, di bagian body ini nanti yang bakalan banyak elemen yang mau ditampilkan ya. Jadi ini intinya nih di antara tag body ini. Oke, nanti kita demokan ya. Saya skip dulu. Jadi nanti kalau mau itu kalau contohnya pakai Notepad bisa kalian save ya. Di sini ada all types. Nanti kalau defaultnya kan dia .txt ya. Nah, ini diganti jadi save as all types ya. Baru dikasih .html. Nah, kalau dijalankan kurang lebih seperti ini. Ini belum Edge ya, masih Microsoft apa dulu namanya? IE ya. Internet Explorer dulu namanya ya. Nah, sementara ini di Google Chrome. Ya, sama sih tampilannya. Oke. Ini ada yang kebalik ya. Nah, jadi dia tadi saya bilang bahwasanya untuk membuat kode HTML ada yang namanya tag ya. Tag itu ini nih. Yang pakai kurung siku ini namanya tag ya. Nah, ada tag pembuka, ada tag penutup. Ya. Jadi nanti ada beberapa tag yang dia ada penutupnya, ada juga beberapa tag yang nggak perlu pakai penutup. Ya, ini contoh aja ya. Ini contoh kalau misalnya dia ada tag pembuka dan ada tag penutup seperti ini. Ini kontennya. Ya. Ini beberapa tag-nya nggak perlu dihafal ya. Tapi nanti kalau nanti kita sering gunakan ya pasti hafal sendiri ya. Ini sebagai contoh untuk heading
Nah, ini biasanya yang heading-heading ini digunakan untuk buat judul berita ya, atau judul konten. Heading 1 itu paling besar, heading 2 itu lebih kecil sedikit daripada heading 1. Makin besar angkanya, makin kecil tulisannya. Ya. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Oke. Nanti kita praktekkan satu persatu untuk membuat ini ya. Href ini untuk membuat hyperlink. Contoh kalau misalnya kalian buat nama kalian gitu ya, baru nanti dikasih hyperlink ke medsos kalian. Jadi kalau namanya nanti diklik, dia akan berpindah ke halaman medsos. Itu namanya hyperlink. Kalau image search ini SRC search ya. Image search ini untuk menampilkan gambar, ya. Kemudian tabel untuk menampilkan tabel. Ini nanti yang paling rumit sebenarnya ini dua ya, yang tabel sama form. Kalau yang lain-lain ya mungkin bisa sekali belajar langsung tahu ya. Kalau tabel nanti ribetnya membuat apa namanya merge ya, menggabungkan dua kolom, menggabungkan dua baris. Kalau form nanti jenis-jenisnya ada banyak ya. Ada yang bentuknya radio button, ada yang bentuknya checkbox, macam-macam. Oke. Kemudian ada list. Nah, ini kalau misalnya di Microsoft Word, kalian tahu yang namanya bullets and numbering ya. Jadi kayak buat angka 1, 2, 3, 4, 5 berurutan ya, atau pakai icon gitu ya, yang bulat-bulat itu. Nah, ini nanti pakai list ya. Ini dia ada order list, ada unordered list. Kalau order list nanti bisa berurutan antara 1, 2, 3 gitu ya. Kalau ini nanti pakai bulat-bulat. Tabel. Nah, ini tabel. Ada tabel row, ada tabel header, ada tabel data. Kalau tabel row dia buat baris ya. Kalau tabel header nanti untuk judul. Tabel data ini untuk kolom. Ya. Jadi contoh kayak gini, mungkin saya jelaskan dulu ini kalau untuk yang tabel ya. Tadi saya sebutkan ini yang agak ribet yang pertama. Nanti setelah ini saya demokan ya. Jadi kalau untuk yang pertama ini ya, ini kalian lihat ada tabel. Nanti dimulai dengan buat tabel gini ya. Tabel, tutupnya slash table ya. Nah, TR ini namanya tabel row ya. Namanya tabel row itu berarti baris ya. Nah, saya akan gambarkan di sini kalau ini yang terjadi ya. Ini tabel ada pembuka dan ada penutupnya. Dia akan buat satu kotak ya. Maaf, gambar saya nggak berapa rata ya. Kayak bayangkan aja ini kotak ya. Oke. Kemudian di sini ada TR ya. TR ya. Lihat penutupnya ya. Ini pembukanya, ini penutupnya ya. Ingat tadi kalau pembukanya dia kurung siku TR, penutupnya ada slash-nya ya, sama dengan tabel tadi. Ini pembukanya, ini penutupnya. Oke. Nah, kalau ini ada TR, dia akan buat satu baris kayak gini. Ya. Nah, TH sama TD ini sebenarnya sama ya. Cuman TH ini digunakan untuk judul. Ya, tabel header namanya. Jadi ini ada TH, ini ada TH ya, nama depan gitu ya. Saya ketikkan dulu di sini. Ya. Nama depan gitu ya. Oke. Nah. Jadi dia TH ini, TH ini bentar ya. Spotlight. Nah, jadi gitu dia. TH ya. Dia akan apa namanya? Ada garisnya gitu. Dia langsung hilang ya. Bentar ya. Di draw ya, saya lupa ininya. Nah. Jadi kalau misalnya nama belakang ini TH lagi kayak gini. Dia akan buat lagi nanti gini. Ya, nama belakang di sini. Ya, ini TH lagi. Ini baru umur. Ya.
Nah, kemudian ada lagi TR kan, ini TR kedua, ini TR kedua. Dia akan buat satu baris lagi. Ya. Kemudian ada TD, TD. Dia akan buat satu kolom. TD, TD buat kolom kedua. Jadi manual sekali ya. TD, TD yang ketiga. Jadi nanti di sini Budi gitu ya. Kemudian nah sebelahnya Irawan gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke. Sampai sini saya stop dulu ya. Saya coba demokan ke kalian biar kalian nampak juga ya. Nggak cuma membayangkan aja. Oke. Oke, sebentar ya, saya coba stop dulu ini. Oke, jadi kita bisa contoh pakai notepad ya. Saya buat pakai notepad. Ya, kayak gini. Kalau nggak kelihatan, saya besarkan dulu tulisannya. Mana dia untuk besaran tulisannya? Page setup. Kemudian mana dia? Coba saya buat dulu ya. Ini doc type ya, HTML. Oke. Nah, nampak ya? Ini dia font. Ya, 22. Bentar. Oke. Ya, kemudian tadi apa? HTML ya. HTML, tutupnya HTML. Oke. Kemudian setelah HTML ada yang namanya head ya. Head kepala ya. Tutupnya juga /head. Nah, di sini nanti bisa buat title, nanti saya jelaskan title itu untuk apa ya. Misalnya belajar HTML gitu ya. Oke. Baru setelah head ada yang namanya body ya. Di body ini nanti paling banyak kontennya. Oke, nah ini saya simpan dulu ya. Saya akan simpan dia di desktop aja nanti. Oke, saya simpan di desktop. Nah, ini kan ada txt kan ya. Teks dokumen ini ganti dengan all files. Ya. Ganti dengan all files. Baru kasih namanya. Nah, namanya terserah ya, tapi nanti diakhiri dengan .html. Contoh saya buat Sispodap misalnya sistem informasi dan dasar pemrograman ya. .html. Nah, ini contohnya ya. Itu namanya itu Sispodap dan nanti terserah namanya apa, yang penting kalian ingat namanya, diakhiri dengan .html. Kita save ya. Sekarang saya buka di desktop ya. Di sini ada, nah ini dia. Ya, kalau saya buka ini, oke, sebentar. Ini dia. Ya. Kosong ya. Kenapa kosong? Karena di bodinya belum ada diketikkan apa-apa kan ya. Nah, makanya kosong. Nah, tapi kalau kalian lihat di atas ini ada belajar HTML ya. Di ujung atasnya. Nah, inilah namanya title tadi. Jadi title yang ada di sini ya. Sorry, ini salah nih. Ini sih harusnya belajar HTML/title. /HTML. Oke. Ya. Nah, gini dia. Ini namanya title ya. Belajar HTML ini. Oke. Nah, ini bisa macam-macam ya. Di bagian body ini bisa macam-macam. Kalian bisa ngetikkan teks ya, misalnya HTML. Hari ini kami belajar HTML misalnya ya. Kalau misalnya tulisan ini mau ditebalkan, pakai tag
tag namanya tag bold ya. Pakai B gini deh. Ya. Nah, ini kalau di refresh. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Teksnya kecil karena ini kita belum belajar CSS ya. Nanti kalau udah masuk ke CSS baru. Ya, tapi tadi kita udah belajar namanya heading, tadi ada H1 sampai H6, kalian juga bisa terapkan ya. Contoh di sini saya buat H2 misalnya ya. Kalian bisa eksperimen nanti. Ya, sampai mana H2-nya? Ya. Ini jadi nested ya, di dalam jadi dia. Nah, kalau kayak gini, nah tulisannya jadi tebal semua ya, karena kalau namanya heading, judul untuk berita biasanya dia memang cetak tebal ya. Nah, itu kayak gitu tuh. Oke. Nah, kemudian di sini juga, ini saya hapus dulu headingnya. Nah, kalau kalian mau misalnya membuat 2 baris ya, kita nggak bisa buat kayak gini. Ya. HTML adalah kepanjangan dari hypertext misalnya, markup language. Ini kalau misalnya kayak gini, walaupun ini kalian enter sampai 100 kali ya, dia nggak bakalan buat spasi kayak di Microsoft Word ya. Ini kalau disimpan, dia akan tetap ke samping. Nih, kalau kalian lihat ya, dia tetap ke samping. Ya, nah caranya gimana? Nah kalau mau perintah enter gitu ya, mau kasih spasi baris, kita bisa kasih yang namanya BR ya. Nah, BR ini nggak pakai penutup ya. Sebenarnya kalau penulisan secara konvensi bisa ditutup langsung kayak gini ya. Tapi kalau nggak mau juga gini nggak masalah juga. Kasih BR dia pindah ke bawah. Kalau BR-nya banyak, ya dia bakal ke bawah terus gitu ya. Misalnya saya buat 3 misalnya. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi ini nggak ngaruh, mau diletak di sini juga dia bakal tetap kayak gitu ya. Kasih spasi baris 3. Oke, ini spasi baris manual ya. Tapi kalau misalnya kalian kita bilanglah kalian mau membuat 2 paragraf misalnya ya. Nah, di HTML juga ada tag khusus untuk paragraf ya. Namanya tag P, paragraf. Jadi kalau misalnya ini dibuat paragraf pertama, kalau paragraf kan biasanya lebih dari 1 kalimat kan ya. Nah, ini paragraf kedua, dia otomatis akan membuat 2 spasi baris ya. Nah, kayak gitu. Ya, antara yang ini sama yang ini ada 2 spasi baris. Ya, enter sekali, enter 2 kali ya, 2 kali enter dia. Jadi ini kalau misalnya saya ketikkan panjang terus ya, nanti dia bakalan, karena ini ya, kecil ininya ya. Nah, nanti kalau belajar CSS baru enak kita bisa atur-atur. Oke. Jadi itu untuk buat teks ya. Jadi ada banyak, mungkin nggak bisa dihafal satu persatu ya. Ada namanya tag bold, kemudian ada bold sama strong sama ya. Nah, ada yang namanya strong, ada yang namanya bold ya. Terus ada lagi untuk cetak miring pakai I ya, italic ya. Nah, jadi cetak miring ya. Atau misalnya garis bawah ada U underline ya, pakai tag U nih underline. Oke. Nah, kayak gitu ya. Coba kalian tes. Ini sekalian challenge lah ya. Kalau coba kalian tes ini
ini kan ada dua tulisan ya, ada dua kalimat ya. HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Nah, coba kalian buat yang ini atau saya pause-kan dulu ya. Sebentar saya buatkan. Ini challenge untuk kalian ya. Silakan dites. Bisa nggak kalian buatnya? Bentar ya. Markup. Ini masih teks ya. Nanti setelah ini baru kita tes yang lain. Oke. Oke. Oke, kelihatan ya. Nah, coba kalian buat ya. Oke, sebentar ini kayaknya kurang spasi. Oke. Nah, ini coba kalian lihat, ini cetak tebal ya. Pakai tagbold ya. Kalau misalnya tadi saya contohkan ya. Ini ada tagnya, tagbold namanya. Begitu ya. Oke. Nah, ini untuk yang ini yang cetak tebal. Nah, ini ada, kalau kalian lihat ada cetak tebal, ada garis bawah, ya. Ada juga dia cetak miring, ya. Hanya cetak tebal, semua teks di garis bawahin. H, T, M, sama L-nya cetak tebal. Yang lainnya kayak YPER, EXT, up sama language ini cetak miring. Nah, coba buat. Bisa nggak kalian? Ya. Coba dites dulu masing-masing. Kalau untuk kode yang tadi saya coba share ke kalian ya. Bentar.
Ya, contoh filenya udah saya kirim di chattingan ya. Itu bisa kalian edit pakai Notepad ya. Nah, sekarang challenge-nya adalah coba kalian buat, ini ada satu teks tadi, pakai apa namanya, pakai tagbold ya, untuk yang cetak tebal. Untuk cetak miring nanti bisa pakai tag I ya. Untuk cetak garis bawah pakai tag U. U ini untuk underline atau garis bawah. Kalau I itu untuk cetak miring ya, atau italic, ini cetak miring. Kalau B itu untuk cetak tebal ya, atau bold, cetak tebal. Oke, ini challenge-nya ya, yang baris 2 ini, yang baris yang kedua ya. Nah, bagi siapa yang sudah berhasil, boleh raise hand ya, kita lihat yang dikerjakan.
Ada yang bisa? Ada? Salah satu, salah dua, atau salah tiga? Oke. Ini saya buka pakai Replit ya. Nah, kalau kalian nanti pakai Replit, ya, tadi yang online, misalnya kalian nggak mau install Visual Studio Code misalnya. Kalau Visual Studio Code enak sekali ya. Ini saya contohin aja satu lagi ya, Visual Studio Code. Yang ini. Oke, ini saya hapus dulu ininya. Rotate. Oke, abaikan dulu yang lain-lain. Contoh ya, kalau misalnya saya buat folder baru ya di D. Misalnya saya buat foldernya Sispo aja lah ya. Yes, trust the authors. Oke. Nah, kalau di sini lebih enak karena kalau mau buat filenya, contoh saya buat nama filenya belajar HTML atau belajar.html. Ya, sorry. Ini new file ya, belajar.html. Ya, editor ini membantu apa namanya ya, membantu usernya lah ya. Kalau mau buat HTML, tinggal ketikkan HTML, nanti tinggal ada HTML.25, udah langsung jadi ya. Ini kepala kodenya ini nggak perlu diedit lagi. Mungkin ada beberapa tambahan kayak meta charset UTF-8, ya ini terkait dengan compatibility, ini terkait dengan tampilan ya, nggak usah dipedulikan dulu ya. Itu di title, ini belajar HTML. Ya, tadi ada paragraf, ya ada langsung otomatis dia. Kita masukkan huruf P, baru di tab, langsung buat pembuka dan penutup. Ya. Saya gedein. Kemudian, apa tadi? Saya lihat dulu tampilannya tadi apa. Hari ini kami belajar HTML ya. Hari ini kami belajar HTML tapi ada underline-nya ya. Tekan U, tab ya, HTML. Ya. Oke. Terus ngapain? Terus di sini HTML adalah kepanjangan dari hypertext. Oke, saya buat ya. Paragraf baru aja ya. HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language ya. Nah, ini buat saya coba jalankan dulu ya. Saya simpan. Ini kalau di run ini enggak ada nih ya. Kalau mau di run saya bisa ke foldernya dulu. Ya, di D tadi ada Sispo ya. Saya buka ya. Nah, ini dia tulisannya ya. Terus gimana Pak? Ini cetak tebal. Sama kayak tadi. Kita apit pakai tag bold ya. Ini diboldkan. Ini bisa pindahkan ini. Ya. Nah, HTML-nya udah cetak tebal ya. Terus tadi mau diapain? Oh, ini Pak semua digaris bawahin gitu ya. Atau dia bergaris bawah. Ya udah, teksnya semua diapit pakai tag U. Yang ini. Ya kan? Jadi di sini nah bergaris bawah semua kan ya.
Ini karena teksnya kepanjangan ya. Jadi garis bawahnya hilang ya. Terputus. Oke. Terus masing-masing Pak ada ini, ada cetak tebal nih, huruf H, T, M sama L. Nah, gimana cara buatnya? Ya, jadi ya masing-masing ya, huruf H, huruf T, huruf M sama huruf L ini ya diapit pakai tak B ya. Ini huruf B gitu ya. Nah, enaknya kalau di sini kita bisa masukkan multi apa namanya? Multi kursor ya. Saya bisa masukkan di sini multi kursor contohnya. Nah, kayak gitu. Ya. Oke. Cuman ini agak mengganggu ya. Oke. Jadi masing-masing di B. Oh, ini belum ada penutupnya tadi ya. Saya cut tadi. Di T ya. Karena kan T-nya yang mau di bold. Di T, di M, di L. Ya. Hapuskan. Oke. Jadi ini huruf H-nya cetak tebal, huruf T-nya cetak tebal, huruf M-nya cetak tebal, sama juga dengan huruf L. Udah. Tinggal di refresh. Udah, huruf H-nya, T-nya, M-nya cetak tebal semua. Ya. Kemudian yang ini cetak miring. Ya udah, yang ini dikasih tag U ya, atau underline. Ya. Ini sisanya ya, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Dikasih tag U. Atau sorry, tag I ya, kan mau italic ya, miring kayak gini. Sorry, kalau U kan udah semua underline ya. Ini mau dibuat cetak miring, otomatis dikasih italic ya. Sama caranya ya, tinggal yang ini hyper, ini saya tambahkan ini juga, ini juga, ini juga. Dikasih tag I. Ya, ini saya cut dulu. Ya. Saya masukkan di antara YPER, EXT, ini up ya, Angwagi. Oke, Ctrl V. Oke, harusnya udah jadi. Nah, kayak gitu ya. Ribet ya. Susah nggak? Bisa diikutin? Masih agak bingung, Pak. Bingung. Oke. Contoh, saya buat ini di sini kalian ada teman kalian namanya siapa tadi? Misalnya, contoh ya. Saya buat satu teks saja deh. Contohnya USU. Nah, USU, Universitas Sumatera Utara. Kita kasih namanya USU, ya. Nah, kalau misalnya ini mau diboldkan, gampang ya kan? Tinggal dikasih tag B. Ya, kasih tutup. Ya. Ini B, ini slash B penutupnya. Otomatis usunya jadi cetak tebal. Oke. Terus gimana caranya kalau U-nya ini huruf cetak tebal? Ya, berarti di setiap huruf ini kita buat tag B. Kan gitu ya? Ya kan? Kali ini saya mau buat huruf U, huruf S, huruf U-nya cetak tebal gitu ya. Berarti di sini di U, di S, di U,
ini pakai tag B. Ya, ini saya cut dulu. Ya, U-nya saya kasih tag B, S-nya juga nanti tag penutupnya ya. Oh, ini kelewatan ini. Bentar. Ini saya cut dulu ya. Nah, saya mau U-nya aja. Ini U-nya, ini S-nya, ini U-nya. Oke, apa nanti belajar pelan-pelan ya. Oke, jadi U-nya ini diapit pakai tag B, otomatis nanti U-nya start tebal gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya, kelihatan ya. Nah, ini cetak teks biasa. Kalau mau yang lainnya mau cetak miring ya, nanti bisa dikasih tag I. Atau kalau mau ini semua dikasih garis bawah, otomatis ini diapit sama tag U. U underline. Ya. Ini penutupnya digeser ke belakang. Sini. Otomatis nanti semua teks ini otomatis Universitas Sumatera Utaranya yang ini bergaris bawah. Ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan kita belajar ya. Kemudian apa? Kemudian ada banyak sebenarnya teks kita belum pelajarin ya. Itu masih yang teks biasa ya. Tadi ada namanya hyperlink kan ya. Contohnya usulnya ini saya mau buat hyperlink. Kalau saya klik nanti ini USU, dia akan pindah ke website USU. Caranya gimana? Caranya ini saya enter aja nggak masalah sih ya. Ya, nggak masalah. Tadi ingat ya, ini mau saya enter berapa kali pun dia nggak akan pindah ke bawah ya. Ini tetap di samping. Oke. Kecuali kalau saya kasih tadi tag apa? Tag BR ya. Kalau saya kasih tag BR, dia bakal ke bawah. Oke. Nah, ini saya kasih hyperlink. Tadi hyperlink pakai apa? Tadi hyperlink pakai ahref ya. Ahref. Ini dia bentuknya. Oke, usulnya diapit pakai tag A. Enak gelap atau putih ya kalau kalian rasa layarnya? Kalau misalnya lebih enak putih, biar diganti putih. Biasanya mana ya ini ya? Formattingnya saya malah nggak tahu nih di mana ganti ininya. Saya biasanya warna hitam. Ya, yang benar masih nampak lah ya. Oke, jadi dia ininya kodenya kayak gini ya. Ahref, usu, ya jadi diapit sama tag A ini. Nah, disinilah dimasukkan halaman webnya. Contoh http www.usu.ac.id. Ya, ini namanya hyperlink. Ya, ini namanya hyperlink. Oke. Jadi kalau ini saya refresh, nah usunya ada garis bawah ya. Ini masih yang default. Kalau mau dihilangkan garis bawahnya bisa pakai CSS. Nantilah ya kita pelajarin pelan-pelan. Jadi kalau ini saya klik, dia akan ke website USU. Ya. Nah, itu namanya hyperlink. Ya, kalau nanti kalian mau bisa ganti ya misalnya ini nama saya misalnya Ivan misalnya ya. Nanti kalau saya klik pindahnya ke sosmed saya misalnya ya bisa aja ya. Misalnya ke Instagram, misalnya www.instagram.com misalnya. Contoh ya. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, kita nangkep pakai HTTP ya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, itu namanya hyperlink. Terus apa lagi? Terus ini udah namanya hyperlink. Tadi ada gambar kan ya? Contoh.
kalian mau masukkan gambar nih. Kalau mau masukkan gambar, saya kasih misalnya tag BR ya, biar pindah ke bawah jadinya. 2 kali aja. Saya masukkan gambar, pakai tag namanya image IMG ya. IMG SRC. Nah, defaultnya kayak gini nih. Nah, tag gambar ini nggak perlu penutup. Ya, jadi nggak perlu pakai gini ya, enggak ya. Dianya sendiri. Sama kayak BR. Si BR ini juga nggak ada penutupnya nih. Walaupun kalian bisa kasih penutupnya langsung di sini ya. Kayak gini. Boleh. Ya. Ini juga gini boleh. Ya. Nah, ini search ini cari gambarnya di mana? Boleh online, boleh lokal, ya. Kalau lokal cari URL-nya, alamatnya di mana? Ya, contoh saya punya gambar di sini di image pictures. Gambar apa yang ada di sini? Background misalnya. Disnatalis usuh. Contoh gambar ini ya, saya akan ambil. Nah, ini ada URL-nya ya. Ini kalau saya contohin yang offline ya. Yang offline itu kita ambil dari komputer kita sendiri. Ya, nah ini dia nih. Background. Cuman kadang kalau kita tes saja ya. Nah, kayak gini. Flash. Nama filenya. Contoh kayak ini. VB-nya apa sih? Oke, contoh VB ya. VB dot apa nih? .jpg ya. VB.jpg. JPG. Nah, ini harusnya udah muncul gambarnya di bawah. Nah, besaran kan ya? Karena resolusinya besar jadi kayak gini. Ya. Nggak kelihatan gambarnya. Nah, kalian bisa ganti di image ini ada namanya properties ya. Propertiesnya itu ada lebar, ada apa namanya? Panjang, lebar sama alternatif ya. Alternatif untuk ngasih namanya. Jadi bisa dibuat width-nya berapa, misalnya width-nya saya buat 400 px ya. Height-nya, tingginya. Contoh aja ya. Nanti bisa dilihat lebih detailnya kayak mana. Karena ada yang pakai px, ada yang pakai persen gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau kalau misalnya kurang kecil bisa diginiin sih, pakai persen misalnya 30% dari ukuran normalnya. Nah, itu kalau kurang besar silakan digedein 40 misalnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu untuk tampilin gambar. Kalau mau gambarnya gambar online bisa juga. Misal kita cari dulu gambarnya di image ya. Saya nyari gambar usus misalnya. Oke, nah ini kan banyak nih gambar usus. Contohnya ini. Ini gambarnya ukurannya nih 750 kali 500 ya. Bisa cari copy image address. Nah, ini nih. Ya. Ini image address-nya. Ini di copy. Kemudian kita kemari. Saya taruh di bawah ya. Image search ya. Nah, ini otomatis nih. Kayak gitu. Ini apa namanya ya? Kayak tooltip ya. Ini kampus USU. Saya coba contohkan. Jadi ini kalau saya refresh, nah ini besaran kan ya? Saya bisa kecilin tadi pakai width ya. Misalnya saya kecilin jadi 40%. Oke. Biasanya kalau disorot itu dia muncul kayak alt tadi. Ini nggak muncul ya. Biasanya muncul. Ya. Yang ini. Yang alternatif yang tadi ya.
Ini biasanya kalau gambarnya diarahkan kursornya keluar itu keterangannya. Ini nggak muncul. Oke, itu untuk gambar ya. Jadi teksnya udah, gambarnya udah, hyperlinknya udah, ya kan? Mungkin sedikit lagi yang sederhana dulu lah ya, yang sederhana. Kita bisa buat tadi misalnya kampus USU terdiri dari 15 ya, 15 fakultas ya. Pasti antaranya misalnya ya. Tadi ada yang namanya ordered list ya. Ordered list itu listnya berurutan. Ya. Dimulai dengan OL. Nah, isinya pakai LI. Ya. Misalnya LI Fakultas Kedokteran misalnya. Ya kan? LI misalnya Fakultas Teknik. LI apalagi Fakultas Kesehatan Masyarakat contoh ya. Nah, ini contoh 3 nih. LI-nya ada 3 kan ya. Nah, ini kalau di refresh, nah dia berurutan 1, 2, 3. Kalau kalian tambahkan lagi nanti LI jadi 4 gitu. Contoh ya. LI misalnya Fakultas Farmasi. Kalau di refresh ya 4 ya. Bisa nggak Pak dirubah jadi ABC? Bisa. Ya, caranya gimana? Nah, ini ada namanya properties dari si OL atau order list ya. Namanya type. Type-nya diisi misalnya A kecil misalnya ya. Kalau pakai A kecil ini jadi A B C D ya. Kalau ini pakai A besar ini jadi A B C yang besar. Atau kalau mau pakai yang Romawi ya, biasanya untuk daftar pustaka gitu ya. Nah, I2, I3. Nah, ini namanya order list. List yang berurutan ya. Oke, kalau default ini juga bisa dibuat 1 ya. Soalnya defaultnya ini ya, 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang namanya UL unordered list ya. Di luar dari ini sama ya, sama-sama pakai LI. Cuman kalau ini dia bullets ya, gambarnya gambar bulat-bulat itu. Misalnya ini apa ya? Gedung Pancasila ya. Mungkin saya tambahin lagi paragraf ini ya. Kampus USU juga punya beberapa gedung. Di antaranya misalnya ya. Ini saya cut dulu. Saya pindahin ke bawah sini. Gedung Pancasila, apalagi selain gedungnya Pancasila. Ada misalnya GEMA, gedung mahasiswa ya. Apa namanya GEMA? Gedung mahasiswa. Gelanggang olahraga. Gelanggang mahasiswa. Ya kan? Ada lagi misalnya apa tuh? Lapangan futsal misalnya. Ya. Oke. Nah, ini UL. Jadi kalau kita refresh, nah dia bentuknya kayak gini nih, yang bulat-bulat ini. Ya, sama jadi OL, UL. Cuman kalau OL dia berurutan, kalau UL unordered list dia bullets kayak gini ya. Nah, di Word biasanya bullets and numbering ya. Oke. Saya rasa itu dulu ya. Memang nggak sempat, ini nggak terkejar ya. Kalau dulu semester 1, anak semester 1 yang belajar di TI, atau HTML, biasanya saya bawa sampai tabel ya. Sampai tabel, pertemuan berikutnya baru masuk ke form. Oke, hari ini kita bahas sampai sini dulu untuk yang HTML. Minggu depan lagi kita bahas nanti lanjutannya. Baru nanti minggu depannya lagi kita bahas kaitannya ke JavaScript ya. Jadi nanti tampilannya bisa enak gitu ya. Kalau kemarin kan JavaScript-nya pakai prompt ya, muncul window gitu ya. Nanti di sini kita buat kayak
kayak isian formnya gitu, ya. Saya contohin dulu di sini. Jadi kayak isian form, contoh ya. Ini form, input type text, misalnya ini input bilangan 1 misalnya. Ini contoh aja ya. Jadi nanti kita bisa main di text programming-nya sekalian untuk visual programming-nya sekali jalan gitu ya. Nah, kayak gini nih. Ini nggak nampak nih gara-gara nggak pakai BR. Ya, jadi tampilan form ini juga kita buatnya. Nah, contoh kayak gini ya. Biasa kalau registrasi kan kalian minta nama gitu ya, kemudian ada alamat gitu kan ya. Baru kayak jenis kelamin misalnya. Nah, itu nanti ada lagi input type-nya nanti bisa macam-macam, ada radio misalnya. Radio dia bentuknya bulat kayak gini. Ya. Kalau nanti ini bentuknya checkbox, ya bentuknya kayak checklist gitu ya. Minggu depan lah ya. Minggu depan atau minggu depannya lagi. Oke. Nggak usah pening, bisa belajar nanti ya. Salah satu sumber, nanti kalian bisa buka W3 Schools, ini udah lengkap sekali. Ya. Saya anak semester 1 juga, saya sarankan belajar dari sini aja udah cukup sebenarnya. Ya, cukup detail dari macam-macam lah ini ya. Bahkan contohnya juga ada. Ya. Tadi kalau misalnya mau replit tadi silakan dibuat di sini ada, kalau misalnya udah login ya, ada create di sini. Kalian bisa pilih ini macam-macam, ada Java, ada Python, silakan pilih HTML, CSS. Ya, contoh saya buat di sini namanya belajar HTML misalnya ya. Ya, sama kayak yang tadi ya. Kalian bisa kodenya langsung di sini, nggak usah misalnya kalau misalnya males install Visual Studio Code-nya, ya bisa aja di sini. Cuman ya harus connect internet, itu aja kelemahannya ya. Kalau misalnya tadi bold, ya HTML misalnya. Ini di run kayak gini. Hasilnya di sini, di sebelah kanan. Kalau kalian, nah, jadi langsung muncul di sini ya. Kalau mau dibesarin tinggal di ini aja nih. Kayak gitu. Ya. Nah, boleh banyak alternatifnya. Mau pakai Notepad boleh, asal nggak pening ngelihat kodenya ya. Kalau saya biasanya pakai ini karena memudahkan ya untuk formatting segala macam. Nah, kalau misalnya nggak mau install, ribet install Visual Studio Code-nya, boleh yang online pakai Replit yang ini tadi. Ya, jadi kalian bisa langsung tampilin di sini ya. Misalnya tadi apa, image search gitu ya. Ini biasa IMG aja sih. Nah, tadi gambarnya gambar apa tadi? Contoh usu misalnya tadi ya. Ya, bisa aja. Atau logonya usu nih. Copy image address, jangan copy link ya. Copy image address. Oke. Kemudian di sini width-nya dibuat misalnya 30%. Oke. Ini kalau online ya. Kalau di sini nggak bisa, kalau di sini nggak bisa offline ya, karena kan online. Gambarnya harus online. Tapi kalau tadi kalian codingnya pakai Notepad atau pakai Visual Studio Code, bisa ngambil gambar dari komputer kita sendiri ya. Kayak tadi ini saya ngambil VB tadi ya. Oke. Oke, itu kurang lebih ya. Oke, kita lanjut minggu depan. Tapi kayaknya minggu depan saya mau buat, nanti materinya saya share ke kalian ya. Minggu depan saya mau buat kuis ya. Jadi minggu depan kita kuis. Materinya dari awal sampai hari ini.
ya. Biasanya sih soalnya gabungan antara pilihan berganda, benar salah, sama mengisi ya. Pilihan berganda, benar salah, mengisi ya. Oke. Nah, ini mungkin sedikit, ini tadi sumber belajar, kalian bisa belajar dari sini. Praktek dari sini juga bisa ya, tapi harus online. Ini istilah-istilah penting, ada yang namanya domain, sedikit ya. Ya, ambil waktunya sedikit. Ada namanya hosting, domain itu nama website ya. Jadi kalau misalnya kalian kayak misalnya google.com misalnya ya, google.com atau facebook.com, usu.ac.id, nah itu namanya domain. Ya, ini namanya domain. Kalau hosting ini tempat menyimpan filenya ya. Jadi file HTML, file gambar, file video misalnya itu disimpan di hosting namanya, di server ya. Nah, biasanya disebut dengan hosting. DNS ini nanti merubah nama ini jadi alamat IP ya. Jadi sebenarnya komputer itu dikenali dari alamat IP ya. Sebenarnya angka-angka dia. Kalau kalian mau cek nanti IP Google berapa gitu ya. Kalian bisa cek di ini, di pakai terminal. Notepad CMD ya. Misalnya google.co.id. Nah, ini nih alamat IP-nya. Alamat IP si Google. Yang ini. Jadi kalau kita buka ini di browser, sama yang keluar Google. Ya. Dulu komputer dikenali dari alamat IP, tapi karena terlalu banyak alamat IP, karena banyaknya perangkat yang terhubung antara satu dan lain sampai berjuta-juta gitu ya di seluruh dunia, nggak mungkin kita hafal angka-angka ini kan gitu. Nah, ini kalau dibuka yang muncul Google. Ya. Jadi dibuatlah suatu sistem namanya DNS ya. Jadi DNS ini mengkonversi nama menjadi alamat IP tadi ya. Sama seperti nomor handphone. Kalian punya nomor handphone misalnya, si Frila punya nomor handphone, Gabriel punya nomor handphone gitu ya, Devi punya nomor handphone. Teman kalian ada 50 orang, nggak mungkin kita hafal semua nomor handphonenya kan. Kalau mungkin 1-2 kita mungkin hafal karena teman dekat kita gitu ya. Yang mungkin nomornya cantik atau kita sering telepon gitu ya, kita hafal nomornya. Tapi kita nggak mungkin hafal semuanya kan. Kita simpan di phone book pakai namanya ya. Misalnya Devi nomornya 08 12 65 65 65 misalnya gitu ya. Atau Sarah 08 13 75 85 95 misalnya. Nah, kita simpannya kan pakai nama gitu ya. Pada saat kita telepon, saya telepon Devi nih misalnya kan. Nah, saya cari namanya di phone book. Saya call gitu ya. Sebenarnya di belakang layar itu dia mengkonversi nama itu menjadi nomor handphone. Sama juga halnya dengan ini tadi. Ketika kita buka Google, Google ini dikonversi menjadi alamat IP oleh si DNS, Domain Name System. Ya, protokol-protokol ini aturan-aturan, ada Hypertext Transfer Protocol, ada File Transfer Protocol, ini biasanya untuk website, ini biasanya untuk pertukaran file, ini untuk email ya, Simple Mail Transfer Protocol. Oke, ini beberapa istilah yang mungkin perlu kalian tahu lah ya. Jadi kalau nanti di luar-luar sana dengar domain, hosting gitu ya, nah udah tahu lah itu maksudnya apa. Oke, sekian aja. Ada pertanyaan? Ya, mohon maaf kalau misalnya banyak yang bingung hari ini ya. Nanti kita coba pelajari lagi untuk minggu depan. Ya, kayaknya udah jauh ya. 15:15. Oke. Ada pertanyaan atau udah pas? Mungkin ada yang mau masuk kelas lagi ya. Oke, mohon maaf ya, kelewatan. Mungkin sekian aja untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ya. Belajar di rumah karena minggu depan kuis. Ya, demikian aja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore, Pak. Kasih, Pak. Ya, sama-sama.